Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Salam jumpa kembali di podcast Sahabat IKM Solutif Aktif Edukatif Gosmatko Digital Kabupaten Pasuruan. Bersama saya di sini akan mengupas tuntas tentang seputar dunia industri kecil dan menengah di Kabupaten Pasuruan. Nah sahabat, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu-Ibu Sri Kandi Kabupaten Pasuruan yang sangat membanggakan. Beliau adalah Ketua Kompak Asosiasi Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang kedua, beliau adalah IKM atau pengusaha sukses yang bergerak di bidang packaging dan printing. Beliau adalah Ibu Wida dan Ibu Elis. Selamat datang Ibu, selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Berbicara tentang Kompak, kita penasaran nih, Kompak ini asosiasi yang seperti apa? Terima kasih. Saya Rusti Widayati, saya kenalkan dulu. Saya Rusti Widayati, Ketua Kompak. Saya juga punya usaha pariwisata, Saigon dan kebun kurma. Dan jabatan saya di Kompak adalah ketua. Apa itu Kompak? Kompak itu komunitas pengusaha perempuan yang aktif dan kreatif. Nah, Kompak ini berdiri tahun 2023 ya. Ini visi kita adalah menjadi wadah bagi para pengusaha perempuan mikro, kecil dan menengah untuk menjadi kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing untuk mampu meraih prestasi yang baik tingkat regional maupun nasional dan internasional. Harapan kami akan membersamai seluruh anggota menjadi sukses bersama. Itu tujuan kami. Di dalam asosiasi Kompak ini berarti ada banyak sekali IKM bermacam-macam, Bu. Iya. Biasanya di situ ada IKM apa saja? Semuanya, mulai kita namanya perempuan ya, lintas semuanya ada, mulai dari yang gurem sampai besar ada, ya. Lintas juga Produk. bukan hanya itu, tapi profesional ya. Ada dari dokter, dunia kedokteran, kecantikan, mamin, craft, perusahaan jasa, semuanya ada di kita. Jadi kami mengkolaborasi, menyatukan perempuan-perempuan pengusaha untuk menjadi satu tujuan yang sama, itu tadi sukses bersama dan bermanfaat bersama-sama. Perkembangannya pesat Bu ya, mulai dari tahun 2023 sampai sekarang itu sudah berapa ini anggotanya? Saat ini ada 89 anggota sampai saat ini ya. Dan kegiatan kita juga cukup banyak, mulai dari kegiatan sosial. Kemarin pada ulang tahun yang kedua kemarin kita melakukan donor darah, dan masih akan ada lagi bakti sosial yang akan kita lakukan dalam bulan-bulan ke depan, dan mungkin akan kita lakukan juga untuk healing bersama ya. Itu yang menyenangkan Bu. Ya, jadi susah senang bersama-sama. Terus ini Bu, kira-kira untuk menjadi anggota di dalam Kompak itu harus apa syaratnya? Mungkin ada persyaratan tertentu. Yang pasti dia memiliki usaha, ya itu. Terus kemauan untuk berkembang ya, mau berubah, mau menerima masukan, dan tentunya kita nanti akan bersama-sama. Kalau yang kecil kita bersamai untuk bisa berkembang bersama. Beralih ke Bu Elis, beliau adalah IKM kita yang sukses di Kabupaten Pasuruan juga. Oke, terima kasih saya telah diundang di podcastnya IKM Sikap Sae. Saya Elis Setiawati, owner dari PT Globalindo Tamrin Jaya yang ada di Kabupaten Pasuruan. Saya mulai bisnis ini dari nol sama suami, jadi benar-benar dari mesin yang manual, saya kerjakan sendiri, dan semakin lama bisnis ini semakin tumbuh. Sekarang semuanya by mesin. Kenapa saya milih produk packaging ya? Yang saya geluti adalah produk packaging karena saya berpikir bahwa semua untuk hal-hal yang dijual itu membutuhkan packaging. Membutuhkan packaging yang bagus. Ya betul, tampilannya itu ibarat
orang itu kan bajunya harus Supaya bagus. menarik, Bu. Ya, bajunya harus bagus, semenarik mungkin. Dan satu lagi, cuannya packaging ini kan barang habis pakai. Ya. Tidak ada yang packaging dipakai 2 kali. Jadi habis dipakai ya sudah selesai dibuang. Nah, kita kan dari situ kita akan produksi berkali-kali. Seperti itu. Saya mulai bisnis ini dari tahun 2008. Bersama suami yang waktu itu saya belum punya gudang, saya belum punya PT, saya masih produksi di rumah, di garasi rumah. Alhamdulillah berkembang itu penuh perjuangan. Boleh diceritakan Bu, itu perjuangannya seperti apa sampai sesukses ini? Ya, jadi yang namanya merintis ya, bukan pewaris gitu ya. Jadi ya waktu, ya keluarga, ya tenaga, ya modal. Modal waktu itu saya dipinjemin sama BCA. Ini BCA bukan sponsor ya Mbak ya. Jadi modalnya kita pinjem dari satu customer ke beberapa customer, sehingga sampai sekarang saya bisa produksi untuk packagingnya perempuan-perempuan Indonesia pasti semua kenal dan pakai ya. Ini Red E, lipstick, kotaknya lipstick itu kita. Ini Bu ya? Ya betul, itu kita itu ya? produksi. Nah ini Vermifan, nah yang suka Masak bikin kue. Ini saya juga produksi. Tapi seiring berkembangnya zaman, dunia packaging ini harus selalu berinovasi. Betul. Karena ketika kita tidak berinovasi, maka kita akan kalah dengan ketinggalan dengan mode zaman sekarang. Iya, yang sekarang itu modenya sudah mode ya lebih canggih lah ya. Packaging itu opennya itu enggak harus dari atas gitu kan, atas bawah kanan kiri gitu kalau sekarang itu. Nah itu kan juga kita harus berpikir gimana nih caranya seperti itu. Berarti di sini panjenengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, iya. Jadi customer saya itu semua perusahaan yang membutuhkan packaging. Saya masuk ke makanan, kayak ini kotak-kotak kue Yesari, Bu Usfa, Raisa 187 itu. Mereka selalu butuh packaging ini. Terus saya juga bekerja sama dengan pupuk. Ada pupuk sekarang kan, kalau dulu pupuk karung gitu ya. Sekarang pupuk itu udah mulai pakai kotak-kotak yang karton yang bagus lah, yang menarik, ada gambar-gambar menariknya begitu. Dari sekian banyak produk yang sudah panjenengan buatkan packaging yang bermacam-macam menariknya ini Bu Nge. Untuk printingnya bagaimana? Apakah dari panjenengan sendiri juga atau bekerja sama dengan yang lain? Oh enggak, untuk printing itu kita jadi satu sama mesinnya Mbak. Jadi mesin saya itu ada mesin printing, ada mesin macam-macam namanya printing di sini nih ada pewarnaan, terus ada spot UV-nya, ada emboss, teknologinya macam-macam. Jadi kita harus mengikuti semua teknologi itu. Selain di teknologi printing kertas, saya juga bikin printing untuk kain. Ya, jadi sekarang semua perempuan Muslim rata-rata berjilbab ya. Jadi saya bikin jilbab, mereknya Elisa Hoyer. Saya juga bikin jilbab yang custom. Jadi salah satu produk yang dari Ibu Elis ini adalah jilbab yang kita pakai, jilbab kompak. Nah, ini ada logo kompaknya gitu. Disesuaikan dengan permintaan permintaan customer. Ya. Kemudian selain itu, ini kan panjenengan memproduksinya banyak Bu Nge, pastinya banyak. Biasanya minimal berapa untuk bisa memesan? Oke. Minimal order mungkin Bu. Minimal order ya. Jadi kalau untuk packaging itu kita minimal order lihat ukurannya. Semakin kecil ukuran, maka minimal ordernya akan semakin banyak. Iya. Kalau ordernya besar-besar, kuantiti paling 100.000 bisa. Untuk jilbab
untuk jilbab printing satu pun kita bisa karena untuk jilbab ini lebih mesinnya itu lebih simpel, lebih gampang daripada yang untuk packaging. Untuk kain ini lebih gampang. Bahkan kita juga nyetak jersey punya Persekapas, sepak bola. Batik-batik korpri itu kita juga cetak. Itu nggak ada minimal. Satu pun bisa, satu lembar pun bisa. Kesannya cuma satu untuk custom nama atau boleh, bisa. Apa gitu ya? Iya, itu termasuk bisa. juga itu ya bungkusnya untuk perjalanan. Covernya travel. koper. Ya, cover. Iya. Ya, untuk perjalanan mungkin ya. Oh, ya untuk travel. Travel haji dan umroh. Iya. Iya, kan sekarang banyak orang traveling ya. Nah, itu kan bareng-bareng. Orang Indonesia sukanya bareng-bareng. Atau apa Ya. itu custom dikasih nama. Ya, betul. Memudahkan Iya. untuk identifikasi ya. Iya, seperti itu. Terkait perjalanan usaha yang panjenengan hadapi selama ini, pastinya ada banyak tantangan, hambatan yang harus panjenengan lalui. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Kalau hambatan saya yang saya rasakan selama saya merintis usaha dari awal sampai sekarang itu adalah SDM. Jadi SDM kita ini yang saya rasa itu kurang. Ketika saya merasa bahwa saya ini punya ide, orang usaha ini kan harus ada selalu ide, inovasi, gitu kan? Saya punya ide ini. Belum tentu tim saya yang ada di belakang saya mengikuti saya, gitu. Kadang saya sudah merasa lari, saya larinya udah kencang, begitu noleh ke belakang. Nah, ini mereka pada kemana, gitu? Mereka stagnan di tempatnya. Iya, Belum iya. bisa. Bahkan saya pernah ajak salah satu karyawan saya itu ke Cina untuk saya belajar. Ini loh perbandingannya, studi banding gitu ya. Jadi di Cina itu satu mesin, satu orang pegang 2 mesin. Jadi dia itu benar-benar all out ya kerjanya, fokus. Iya. Dia benar-benar. Jadi satu orang pegang 2 mesin. Di tempat saya 1 mesin 3 orang. Nah, itu kan sudah dalam tanda kutip yang memang benar-benar kita harus perbaiki di situ ya, kinerja. Dan saya lihat orang luar ini kalau kerja memang mereka nggak ada yang ngobrol gitu. HP-an itu ngobrol tersenyum aja enggak ya saya rasa ya. Dia benar-benar fokus. Kalau istirahat baru dia itu ngobrol sama teman, makan, ya istirahat gitu. Nanti iya 1 jam untuk istirahat itu dia manfaatkan. Nanti begitu masuk di pabrik, masuk di area produksi itu benar-benar yang silent, enggak ada suara gitu, hanya suara mesin. Tapi yang sering saya ketemui ini di lapangan ya itu kadang bak gorengan ini masuk ke dalam. Nah, itu kan sudah potensi benda asing ya itu kita meskipun sudah ditulisi besar tidak boleh membawa makanan gitu ya. Itu masih ada aja pelanggaran itu yang akhirnya muncul lagi biaya. Muncul lagi biaya apa? Seperti pengawas untuk ngawasi ini. Nah, bisnya juga mungkin ya karena bawa minyak itu akan terkontaminasi. Iya, apalagi kita di packaging ya, itu sangat mengganggu sekali. Kalau kita mau ngomong sekarang produk Cina masuk ke Indonesia, harganya murah-murah gitu kan? Ya. Banyak sekali Bu juga. Iya. Padahal Indonesia punya potensi, kita bisa kok bikin seperti itu. Kenapa harus import gitu kan? Lah itu tadi, lah beli impor lebih murah. Kita HPP-nya ini lebih tinggi ya karena tenaga kerjanya itu tadi loh maunya enteng gitu. Mungkin kurang diedukasi nih. Sebenarnya sama ya etos mungkin ya masuk di etos kerjanya kinerja. Nah, ini PR kita bersama rasaku ya mungkin dari sekolah dari ini masuk itu kan kita juga sudah screening. Masuk kita juga sudah screening, kita sudah kasih edukasi 3 bulan pertama itu ada edukasi, product knowledge lah, yang enggak boleh begini aturan semuanya itu ada. Tapi ya masih
Ya masih seperti itu. Nggak tahu kalau Bu Wida di pariwisata gimana? Sama aja lah ya. Namanya usaha pasti ada kendala, tidak ada yang mulus-mulus saja, itu tidak ada, semuanya ada. Nah, itu tantangan buat kita untuk mengatasi yang seperti itu bagaimana. Itu tadi sering dilakukan untuk persamaan persepsi ya. Apa itu pariwisata, bagaimana pelayanan, bagaimana dibandingkan dengan yang lain, kompetitor sekarang semakin banyak dan kita tetap harus jalan. Harga enggak bisa naik kan gitu, bayaran jauh enggak terus. Nah, itu yang penting. tantangan kita itu ya. Di satu sisi kita harus terus bergerak, satu sisi ada yang sepertinya kembali lagi itulah di dunia ya. Harus ada inovasi-inovasi lagi, mengedukasi para pegawai kembali. Tidak henti-hentinya untuk terus memotivasi, membersamai mereka ya tentunya. Kalau di Culno ya nanti karat-karit. Nah sama di mana kalau di kebun kurma itu kan hambatannya di hama, ya. Apalagi musim hujan, hama. Oh, iya. Musim hujan, curah hujan tinggi, yang harusnya berbunga tidak jadi, akhirnya rontok. Iya, maintenance-nya itu yang satu biaya, yang kedua itu tadi hamanya. Yang ketiga pas sepi kayak gini, dunia usaha turun loh ya. Sekarang semua rata, 50%. Ya. Tidak hanya pariwisata, semuanya. Semua dunia usaha ini turun. Tidak baik-baik saja. Makanan juga turun. Sekarang daya beli tak pikir ya, daya beli sama daya konsumtif mungkin ya. Global ya. Sekarang semua tidak hanya dirasakan di Indonesia ya, tapi semua Indonesia ya, semuanya. Wis perang salah satunya. Tapi sebelum perang itu wis memang turun loh, mulai 2025 ini saya rasakan, apalagi toko retail itu juga turun. Semuanya light cari ini ya. Lewang Jawa ngarani light. Nah, itu yang salah satu tantangan kita supaya tetap bisa eksis bagaimana. Efisiensinya harus dari mana, sisi mana. Kita untuk bisa bertahan, bisa terus berjalan lagi. Kapal ini harus terus berjalan tanpa harus ada yang keluar. Iya. Di tengah hambatan ombak yang begini, waduh, ya harus bisa mengikuti. Yang terpenting tidak patah semangat. Ya, terus melakukan perubahan. Ya, continuous improvement untuk selalu inovasi berkelanjutan. Tadi itu tidak bosan-bosan untuk ingin berubah, tidak alergi terhadap perubahan. Pendapatan turun tapi diundak marilah. Itu kan beban buat kami ya. Sedangkan pendapatan harian kita itu turun sampai 50% loh ya untuk pariwisata. Bukan hanya pariwisata, semuanya lah. Termasuk juga untuk toko retail. Itu kan biasanya pasang reklame ya, pasang untuk itu mengenalkan lah dia jual apa. Nah, gitu itu kan. informasi. Ya, itu juga naik. Yang tahun kemarin 1.400.000 sekarang jadi 3 juta. Oh. 2 kali lipat Bu ya. 100% enggak sih itu? Nah, itu pun juga itu sebenarnya yang masyarakat diumumin sebenarnya menjerit juga loh ya dengan kondisi seperti ini di saat kita terpuruk seperti ini naiknya kok suhu ya. Nah, itu kan juga menjadi beban buat kita. Karyawan jaluk mundak kata undai nggak bisa naikkan. Nah, kita menunggu biasanya kalau kita misalnya ada lebih rezeki lah, kita kasih bonus. Nah, sekarang kan nggak akan ada bonus karena penjualan target harian aja tidak terpenuhi. Nah, terus kita tidak bisa naikkan gajinya, tapi ada kenaikan yang di lain sisi yang harus kita efisiensi, kita harus bayaran. Kenaikan yang tetap harus penambahan biaya lah. Ya, ada penambahan biaya yang signifikan. Kondisi ini kan tidak, saya rasa semua mungkin ya bisa dirasakan dampak langsung di pasar itu loh sekarang sepi lagi, pasar tradisional ya. Sekarang itu banyak orang di PHK. Jadi mereka yang di PHK itu uang PHK-nya digunakan modal untuk usaha tadi melijo, keliling. Nah, sekarang fenomena ini setiap setengah jam sekali pagi itu melijo lewat. Banyak jadinya. Nah, ini kan fenomena baru ya. Ya kalau enggak kerja yo, katanya
Iya. Mau makan apa? Mereka kan pekerjaannya berusaha untuk menjemput bola. Ya, Akhirnya betul. supaya para masyarakat ini tidak harus Lebih ke pasar, mudah. mereka memudahkan dengan cara Iya. melinjau keliling desa. Nah itu salah satu. Mungkin mohon maaf ya kalau mungkin untuk bapak-bapak yang ada hubungannya di sana, kami mohon maaf. Inilah kami mewakili dari teman-teman yang ada, yang punya usaha. Ini adalah salah satu yang menjadi pundak-pundak kami untuk menyampaikan kemana, gitu ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya tuh mau, enggak, ini adalah realita yang terjadi di masyarakat bahwa hari ini kita kondisi tidak baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus supaya tetap bisa kondisi ini tetap jalan, kita harus bagaimana? Saling merangkul antara pemerintah dan pengusaha ini ya, terutama UKM ini harus terus dibersamai ya, sering-sering melakukan ada event-event untuk lebih mengenalkan produk-produknya teman-teman yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kita pun Ya. juga tidak Saling bersinergi lah. Ya, kita seperti tidak itu. berhenti sampai di sini untuk melakukan kegiatan, misalnya ikut pameran dan sebagainya, begitu. Terkait karyawan, pegawai panjenengan itu, kalau Ibu Elis, dari sekian banyak produk yang harus dicetak, produk yang harus dicukupi untuk permintaan para customer, berapa karyawan yang panjenengan miliki sampai hari ini? Sampai hari ini kurang lebih di total semua ya, karena saya punya divisi banyak gitu, kurang lebih di 180 sampai 200 lah. Itu ada di sebuah perusahaan atau ada di beberapa cabang? Di perusahaan dan di beberapa cabang sesuai faknya mereka masing-masing, kan kita juga butuh produksi, accounting, marketing gitu kan ya. Jadi untuk saya saat ini saya harus cari marketing yang jalan ke perusahaan-perusahaan untuk menyambungkan. Kalau dulu memang saya sama suami sendiri langsung. Sekarang kayaknya sudah nggak nutut ya Mbak waktunya. Bukan nggak perlu, nggak nutut. Kita sudah ngatur yang di pabrik aja, yang satu diatur, satunya browot, satu diatur, satunya. Nah, itu sudah menyita waktu. Tuh seperti Terus itu. kalau Ibu Wida gimana? Kalau di pariwisata ya, itu Duta Putri di bawah naungan PT Duta Putri Bersaudara, itu ada Saikon dan Kurma, kira-kira di 150 karyawan ya. Terkait para IKM kabupaten kita yang ada di dalam asosiasi Kompak, Bu, mungkin panjenengan bisa menceritakan apakah dari beberapa produk tersebut sudah ada yang go internasional? Ya, alhamdulillah ya, dari anggota kita sudah ada kemarin itu ke Malaysia. Keripik dan keripik-keripikan dari Mamin ya, sudah Makanan dan minuman. ya, dari makanan dan minuman itu sudah tembus ke Malaysia. Harapan alhamdulillah ya, tadi ya sesuai dengan misi kita ya, itu bisa go internasional. Alhamdulillah sudah ada yang memulai. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lainnya pun juga bisa mengikuti yang sudah go internasional ini. Dan ini contoh produk dari Mamin ya, Maknyi. Ya, Maknyi ini rasanya segar sekali. Bisa dicoba dan pasti ngangeni. Iya Ibu, produk-produk IKM yang ada di dalam asosiasi Kompak ini selain Mamin kira-kira ada apa saja? Di Kompak itu sekali lagi saya sampaikan ya, lintas profesi semua ada. Jadi mulai batik, bordir, craft, terus eco print, itu semuanya ada. Handicraft semuanya ada. Jadi kita lengkap, ada mau apa kita siap. Mau minta apa kita siap. Nah itu anggota kita juga punya sebagai tadi lintas profesi, ada juga sebagai trainer ya, untuk memberikan pelatihan kepada tidak hanya anggota, kita juga bekerja sama dengan Pemda juga di saat-saat tertentu beliaunya memberikan pelatihan di daerah-daerah, di kecamatan, di desa-desa itu untuk pengembangan sekali lagi SDM. Ya, jadi menurut kami kalau di sini ada, nggak usah pakai trainer dari luar kota, ambil saja di sini, memanfaatkan potensi dari orang-orang kabupaten yang sudah punya ilmu untuk berbagi ya. Kami juga di Kompak ini sosialnya luar biasa.
Jadi kita minta ada kegiatan sosial yang harus dibantu teman-teman, langsung garcep luar biasa. Dan itu dari yang pengusaha besar sampai kecil itu ikut. Kalau dia nggak bisa bantu di itu ya seberapa dia bisa bantu. Sesuai kemampuan. Ya. Jadi Dan teman-teman tidak ini kita kompak sekali memang. Nah, gitu. tidak kita batasi untuk memberikan dalam berbagi ini. Luar biasa saya katakan. Semua Iya. dirangkul, Iya. Iya. yang Jadi- industri kecil menengah, Iya. industri besar. Alhamdulillah benar-benar kompak. Ya, yang namanya kompak Sesuai ini. dengan Namanya, ya kompak. kita kompak Nah. sekali. Nah sekarang dari kompak ini kan sudah benar-benar kompak ya. Ini tinggal masyarakat sama mungkin ada edukasi dari pemerintah juga untuk pembelian barang-barang. Kalau di kita ada, kenapa harus cari di luar? Jadi kalau misal nih minuman semua di kompak ada, mau minuman mulai kunyit, jahe dan rasa-rasa apalah itu Sambel. ada, makanan ada, untuk gift Catering oleh-oleh ya. itu ada. Ya kalau bisa kita beli di kabupaten kita sendiri ya. Bela dan beli produk sendiri. Iya. Itu mungkin ya yang harus Dari kita lebih untuk gaungkan. kita kan Ya. gitu. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, Nah, betul. Yang dulu pernah ada digalakkan, kita harus belanja di IKM kita sendiri. Nah, Nggih. mulailah Setidaknya kembali. nggih, untuk tetap mereka eksis. Ya. Produknya selalu Ada di saat pasaran, ya. itu kan mungkin ya kan sebenarnya sudah punya data ya. Iya. Di Perindak maupun di Dinas-dinas lain. dinas Dinas lainnya lain. sudah punya. Saya kira karena orangnya ya sama ya, mau ikut di sana maupun di sini sama Pelaku sebenarnya, usahanya pelakunya sama. itu saja. Nah, kalau misalnya ada tamu, kunjungan dan sebagainya, belilah produk dari teman-teman cek. Iya. Atau Dan juga untuk kompak itu kan ada base campnya ya. Iya. Ya, jadi Mabes kita punya ada mabes mabesnya. loh. Jadi misal butuh oleh-oleh nih, tinggal Iya. telepon. Aku ada tamu nih, butuh oleh-oleh. Packing kan ya harga yang sekian. Nah, Ya, kita udah di siap. packing itu. mabes istilah kita. Mau ada Markas minuman. besar berharap. Iya. Mabes Mabes kompaknya kompak itu di mana? ada di Mungkin bisa Ya, nanti, dijelaskan, ya. Itu di Jalan Raya Besar ya, Surabaya Malang, di Desa Karangsono dekat pinggir jalan utama. Jadi kalau mau arah ke Kebun Kurma. bukan arah ke dari Purwosari ke Pandaan. Setelah rel kereta api. Oh, Sukorjo. Iya, Ya, Sukorjonya. Sukorjo. Jadi kita siapkan tempat untuk Sudah dikemas juga itu. ya workshopnya sebagai area untuk promosinya teman-teman sudah Pusat kita oleh Kabupaten Pasuruan. Iya, sudah kita betul. ada di sana. Mau apa? Mau mamin ataukah mau yang kerah, batik, Semuanya ya, ada di sana. Sesuai dengan, gantung mau permintaan. kreativitas anggotanya semuanya ada di sana. Ya. tapi yang beli juga sesuai budget, Ya. gitu kan? Bisa menyesuaikan. Ya. Ya. Jadi kita apa yang dimau kita pasti bisa untuk memenuhi permintaan dari customer itu. Jadi Anda butuh, kita bisa, gitu loh, saling mengisi, gitu loh. Jadi Selalu ready. Take and ya, give. jadi kalau ada kegiatan mungkin ada kan setiap kadang-kadang meeting ya dipakai di teman-teman ya mungkin kan di sini banyak asosiasi ada ganti bulan ini mungkin masukan ya. Ya. Dari Kompak, bunga, dari ya, Hias, dari Iwapi, dari semua semua. dirangkul kan. Nah, karena ini adalah aset dari yang ada di Kabupaten Pasuruan yang harus terus dibina supaya mereka sama-sama bisa maju, Iya. bisa tumbuh berkembang bersama-sama. Jadi Untuk rapat, untuk apa, anggota kompak juga Ya, punya jadi tempat itu, warung Ya, teko itu ya. ya, kita Nah, punya itu juga anggota juga, kita. warung teko itu Oh, warung teko yang ada di di Bangil. Iya, ya. iya. Ya, itu Kan juga bisa di dalam warung Sumringah. Warung Sumringa. Itu Masjid Merah. Nah, Iya. itu juga Itu jadi salah anggota satu kami. Anggota kami. Iya. Iya. Jadi Hampers lebaran juga bisa pesen iya. di anggota kita. Kemarin saya juga pesen lumayan 2.000 banyak ya? dan rasanya juga nggak kalah. Cooker ada, ada semuanya ada. loh. semua ada. Mau minta apa pasti kita layani lah. Gimana sahabat? Obrolan kami hari ini sangat menarik bukan? Luar biasa sekali kisah perjalanan dan sangat menginspirasi kita, beliau-beliau ini.
Terima kasih banyak Ibu atas kedatangannya di Sama-sama. podcast kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada jargon yang akan ditampilkan. Oke. Kami dari Kompak ada jargon yang biasa untuk memotivasi kami bahwa Kompak siap memberi manfaat. Kompak Pasti bisa. Terima kasih. Buat kamu para sahabat yang ingin tahu lebih banyak soal IKM dan kisah inspiratif lainnya, tetap simak di podcast kami untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi